Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 2 Pada Awas. Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut. Perkenalkan Bapak Adi Sulandani Pangreksa sebagai fasilitator, Bapak Iman Nurjaman sebagai pengajar praktik, dan saya Maria Sofiati, calon guru penggerak Angkatan 11. Sebagai pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persembunyian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi tempat tumbuh kembang yang baik untuk anak-anak. Tujuannya untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai tolak ukur rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, serta berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Harapan-harapan saya, semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Di depan beri teladan, majukan pendidikan. Di tengah beri semangat selaras dengan kodrat. Di belakang beri dukungan. Yo, teruskan perjuangan. Didik baik-baik, ajari dengan hati, tuntun dengan santun, maknai setiap potensi. Generasi hebat, merdeka menggapai asa, sehingga tercapai hidup selamat dan bahagia. Didik generasi nusa bangsa, wujudkan cipta, olah rasa dan karsa. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa, pahala terbaik menanti dari warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Maria Sofiati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut. Hari ini saya akan memperlihatkan video aksi nyata saya tentang diseminasi positif dengan pencapaian budaya positif di lingkungan sekolah saya tercinta. Terima kasih, selamat menyaksikan.
amal bakti. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Padawas, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat. Salawat dan salam semoga selalu bercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara kegiatan kita siang hari ini, acara yang pertama, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Padawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Yang kelima, doa. Terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SDN 2 Padawas, Bapak Yayat Ruhyat SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yayat Ruhyat, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SDN 2 pada Awas. Pada kesempatan ini, di sekolah kami ada salah seorang guru yang sedang melaksanakan program pelatihan guru penggerak, yaitu yang bernama Ibu Maria Sopiati, SPD SD. Kebetulan beliau pada kesempatan ini sedang melaksanakan aksi nyata terkait dengan diseminasi budaya positif. Yang saya ketahui, diseminasi budaya positif yaitu pengertian diseminasi secara harfiah adalah penyebarluasan ide atau gagasan. Artinya yaitu proses menyebarkan informasi kepada khalayak. Tujuannya menyebarluaskan melalui suatu gagasan, temuan, inovasi dalam kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi, dan kegiatan lainnya. Adapun budaya positif yaitu merupakan perwujudan nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dalam belajar. Penerapan budaya positif berawal dari perubahan paradigma stimulus respon pada nilai positif. Ada 5 cakupan budaya positif. Yang pertama, konsep disiplin positif, yaitu langkah awal menumbuhkan budaya positif, yaitu melalui disiplin positif memotivasi pada diri siswa yang bukan merupakan hukuman atau hadiah. Yang kedua, keyakinan kelas. Keyakinan ini keyakinan akan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama, merupakan seperangkat aturan kelas yang disepakati secara bersama. Siswa akan lebih semangat dalam melaksanakan prinsip atau nilai-nilai ini. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Secara psikologis, kebutuhan dasar sangat mempengaruhi karakter, perilaku, dan tindakan seseorang. Adanya keseimbangan pada fisiologis dan psikologi. Menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguatan. Yang keempat, posisi kontrol. Guru berperan sebagai pemantau perilaku siswa, yaitu mengarahkan siswa, menuntun siswa ke jalan benar bila mana melakukan perilaku yang menyimpang. Segitiga restitusi, yaitu keinginan melakukan nilai-nilai baik dapat positif ditumbuhkan kepada siswa. Restitusi yaitu upaya mendisiplinkan siswa untuk meminta siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan restitusi, yaitu melakukan validasi tindakan salah. Yang berikutnya menyatakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan.
dengan harapan kepada guru yang sedang melaksanakan program pelatihan guru penggerak nantinya ataupun kedepannya dapat mengimplementasikan di sekolah, dapat memberikan suatu perubahan ataupun inovasi di sekolah kami mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan. Rupanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita di acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 pada Awas, Ibu Maria Sofiati SPDSD. Waktu dan tempat dipersilahkan kepadanya. Yang terhormat rekan-rekan guru di SDN 2 pada Awas serta staf. Pada kesempatan hari ini saya berbicara di depan bukan saya tahu, tapi saya ingin berbagi dan sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai ke dalam materi, lebih baik kita ice cream dulu. Kamu kan melihat wajahnya udah pada tegang ini, udah pada capek ya, tadi pagi udah banyak kegiatan. Sekarang disambung sama kegiatan diseminasi. Untuk ice creamingnya, ibu bapak boleh ditatap dengan satu mejanya, boleh ditatap. Sekarang ibu bapak ya, senyum ikhlas aja selama 20 detik ya, bertatap-tatapan boleh. Iya, terima kasih ibu bapak. Nah, dari budaya positif ini dengan memberikan senyum yang ikhlas seperti itu, awalnya kita ketika senyum itu malu-malu ya Pak, Bu. Tapi dengan 20 detik itu mengeluarkan energi positif yang ada dari dalam diri kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas, biasakan ketika masuk ke dalam kelas yang pertama adalah senyum dulu. Senyum dulu, segala penat, segala capek disimpan dulu di rumah ya. Ketika masuk ke kelas, pas masuk kita langsung. Yang kedua dari disiplin positif itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi karena untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan ya. Biasanya itu dilakukan oleh anak-anak bukan karena kesadaran tapi untuk menghindari hukuman. Sebagai contoh, ketika anak disuruh tiket kelas dan anak itu mengerjakan tiket kelas itu bukan karena sadar bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, tapi mereka itu melaksanakannya karena takut kena denda atau kena hukuman dari guru-guru atau dari teman-temannya, baik itu hukuman secara sosial maupun secara fisik. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dan pujian ya. Untuk mendapatkan imbalan dan pujian ada motivasi seperti itu. Sebagai contohnya ketika seseorang diperintahkan oleh temannya atau oleh gurunya, dia secara sukarela dia secara sukarela mau melaksanakan tugas itu. Dia melakukan tugas itu bukan karena dia benar-benar sukarela dan ikhlas, tetapi dia mengharapkan sesuatu, Bapak Ibu. Nah, sesuatu di sini baik itu pujian atau imbalan. Nah, ini salah satu bentuk motivasi yang disebut motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datang dari luar.
Yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah contoh dari motivasi intrinsik. Ini seperti contoh ketika yang harus kita tanamkan kepada anak ini adalah motivasi intrinsik seperti ini. Sebagai contoh, ketika ada peraturan dilarang membuang sampah di dalam kelas, yang kita tanamkan kepada anak itu adalah motivasi intrinsiknya harus digali dulu dari siswanya. Kita beritahu dulu apa akibatnya kalau kita membuang sampah sembarangan, di mana kelas kita apabila sampah berserakan di mana-mana, sehingga siswa itu menyadari bahwa kebersihan itu adalah keindahan. Selain dari itu, kebersihan juga bagian dari iman. Contoh lainnya, ketika ada peraturan ketika berkendara harus memakai helm. Nah, biasanya kalau motivasinya keluar dari motivasi ekstrinsik itu karena mungkin alasan pertama dia menggunakan helm bukan karena keselamatan, tapi karena supaya tidak ditilang. Karena takut ditilang, jadi dia menggunakan helm, bukan sadar karena menggunakan helm itu adalah suatu bentuk untuk keselamatan diri kita. Jadi ketika siswa atau kita menggunakan helm, ketika motivasi intrinsik nilai budaya positif yang keempat adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu pernah tidak melihat salah satu contoh kata-kata dengan bahasa keyakinan kelas? Sekarang hampir di setiap kelas sudah ada ya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bahasanya keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas? Karena di dalam keyakinan kelas itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu bukan dibentuk oleh guru seorang, tapi hasil diskusi antara guru dan siswa. Jadi guru tidak bisa langsung memutuskan bahwa peraturan di kelas kita harus seperti ini, tetapi kita harus menggali dulu apa kemauan siswa, apa keinginan siswa kita supaya mereka nyaman belajar bersama kita di kelas kita. Yang kedua adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, untuk keyakinan kelas itu menggunakan bahasa universal. Kalau peraturan kelas biasanya bahasanya dilarang buang sampah sembarangan, dilarang kesiangan, dilarang keyakinan. Nah, untuk sekarang kata dilarang itu tidak boleh digunakan di sekolah, tidak, dan dilarang itu jangan digunakan di sekolah. Makanya ketika membuat kesepakatan kelas, kata dilarang itu dirubah. Yang tadinya dilarang buang sampah sembarangan, kata-katanya dirubah dengan menggunakan kata yang universal, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Yang tadinya dilarang tidak boleh kesiangan, jadi dirubah datanglah tepat waktu. Selain itu dilarang berkelahi, tidak boleh berkelahi, dirubah kata-katanya dengan kata saling menghormati. Ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, poin kelima ini adalah kebutuhan dasar manusia
Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Untuk kebutuhan dasar ini paling banyak kita temui di sekolah, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu melihat seorang anak yang di kelasnya diam saja? Ada ya, pasti selalu ada. Kalau tidak diam aja, gedai cicing. Tidak pernah diam, lincah, berhayo kesana kemari, berlarian. Selain itu ada juga anak yang kerjanya berkelahi, mengganggu orang lain. Nah, sebelum kita memarahi anak tersebut atau sebelum kita menghukum anak tersebut, lebih baik kita menggali dulu apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya. Ketika kita menemui kasus, ibu saya dimintai uang oleh salah satu teman saya si Ano. Nah, sebaiknya kita lihat dulu latar belakangnya, kenapa anak itu sampai meminta uang. Apakah dari keluarganya tidak dikasih uang, atau efek dari mungkin dia lapar, tidak punya uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan dasar akan bertahan hidupnya, maka dia meminta uang kepada salah satu temannya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu tahu tidak kalau sebenarnya kata-kata yang keluar dari mulut guru dan jempol guru itu sangat ajaib. Hal itu benar-benar diterapkan kepada siswa itu sangat luar biasa. Mungkin untuk kelas kecil, kelas 1, kelas 2, ketika mau masuk ke dalam kelas, ada sebuah, biasanya kalau di sekolah lain ada sebuah permainan. Ketika mau masuk kelas, si anak disuruh memilih dulu kegiatan, mau itu tos, mau itu pelukan, atau mau itu dipegang kepalanya, atau mau joget dulu. Itu adalah sebuah bentuk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena mungkin ada beberapa anak yang tidak pernah dipeluk oleh orang tuanya, mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk, atau mungkin karena terlalu banyak saudara sehingga dia terlupakan oleh orang tuanya. Seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Ini biasanya terjadi kepada anak-anak yang suka berkelahi, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu menjadi penguasa. Ya, nah kita harus penuhi semua kebutuhan dasar itu berdasarkan kebutuhan dasar yang berbeda-beda setiap anak. Karena kita melihat setiap hari ya anak-anak kita di kelas seperti apa. Yang hari ini ceria, mungkin besoknya kelihatan murung. Yang hari ini berkelahi, mungkin besoknya diam di kelas, tidak melakukan apapun, seperti itu. Nah, untuk kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Sebagai contoh, ketika anak suka keluar masuk kelas, mungkin anak-anak udah bosan belajar di dalam kelas, mereka mencari kebebasan dengan cara Bu permisi. Sebenarnya itu adalah kode untuk kita bahwa mereka memerlukan kebutuhannya, yaitu tentang kebebasan. Mungkin sekali-kali kita harus membawa mereka keluar, baik itu dalam pelajaran olahraga atau pelajaran apapun. Jadi kita ajak mereka keluar sekali-kali. Ya, yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Mungkin kalau di kelas dengan bervariasinya siswa, ada siswa yang selalu menyanyi, atau ada siswa yang selalu takalu, dongkrak. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan adalah tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar,
yaitu poin kesenangan. Nah, sekarang ada di posisi kontrol restitusi. Ibu bapak boleh disimak videonya. Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Lima video tersebut ada di posisi berapakah Bapak Ibu di dalam kelas? Ada di posisi pertamakah? Atau di posisi kedua? Atau di posisi ketiga, keempat ya? Nah, posisi kontrol itu yang diilustrasikan dari video tersebut ada 5 ya. Yang pertama, guru sebagai pendukung dengan ciri-cirinya alis mengkerut, mata melotot, tangan menunjuk-nunjuk, suara teriak-teriak dan marah-marah. Itu adalah posisi kontrol sebagai pendukung. Apa akibatnya ketika anak mendapatkan posisi kontrol dari kita yang sebagai pendukung? Anak cenderung mengulangi kembali perbuatan kesalahannya, perbuatan salahnya cenderung diulangi lagi karena tidak tumbuh kesadaran dan tidak menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini yang paling berbahaya Bapak Ibu, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, karena pembuat orang merasa bersalah itu berkatnya lemah lembut, memelas, tapi mengeluarkan bahasa yang nyelekit, nyakitin. Seperti contoh tadi bapak-bapak bilangnya, mau jadi apa kamu? Nah, itu membunuh karakter anak sebenarnya. Jadi kita harus menghindari posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah dengan kata-kata saya kecewa, saya merasa tidak dihormati, kamu mau jadi apa, dengan bahasa yang lembut kamu nyakitin. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Ini ada dampak positif dan dampak negatifnya.
Misalkan awalnya anak membuat onar, ketika kita memberikan posisi kontrol sebagai teman, mungkin di hadapan kita mereka bisa berubah, tapi di hadapan guru lain mereka akan kembali kepada karakter awalnya. Dan yang keempat adalah guru sebagai pemantau dengan ekspresi datar dan hanya menyebutkan kesalahannya tanpa memberikan pengarahan. Dan yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena sebagai manajer guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Yang kedua, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercapai identitas positif dari murid itu sendiri. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah sukses. Ini segitiga restitusi ini dilakukan ketika ada anak yang bermasalah, bisa dipakai ketika anak yang bermasalah atau anak yang hampir setiap hari bermasalah di misal berkelahi. Nah, ketika ada anak yang berkelahi, posisi kontrol kita sebagai manajer itu harus menerapkan segitiga restitusi dengan cara yang pertama menstabilkan identitas, digali dulu, distabilkan dulu identitasnya dengan cara menanyakan atau menyebutkan bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar. Sebagai contoh, ketika anak ada yang berkelahi, kita tanya dulu, ada apa? Mengapa kamu melakukan itu? Misalkan anak menjawab, mungkin karena dia kesal. Kita posisikan diri kita sebagai anak tersebut. Ibu juga kalau jadi kamu mendapat perlakuan seperti itu sama, ibu juga akan marah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitasnya, sekarang kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, perbuatan anak tersebut ketika berkelahi itu adalah perbuatan benar atau salah. Sampai anak itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, tapi tanpa paksaan dari kita, tapi dari kesadaran dari dirinya sendiri. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara baru untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu ketika kita memasuki kelas baru di tahun ajaran baru dan kita menyusun keyakinan kelas baru, maka kita tanyakan pada siswa tersebut tentang keyakinan yang sudah kita lakukan bersama. Berikut salah satu contoh penerapan segitiga restitusi pada beberapa kasus yang sering terjadi di sekolah. Hei, menipapalatak tipu ya kan kamu ya. Sekalian naren-naren.
Yuk. Beresan ke beresan. Nah, iya ta. Balatak yuk. Kabe beresan. Biar tuh. Balatak. Tanggus. Terbalik. Itu banyak angin dong. Itu kaca kepik itu tuh. Nah, itu. Ciki. Tadi kan. Terus Irma tahu nggak kenapa Irma dipanggil ke sini berdua sama ibu? Nggak tahu. Tadi lihat Irma sedang apa di sini sama Ike? Lagi istirahat, lagi piket. Lagi apa? Oh, lagi piket. Tapi Irma tadi kelihatannya agak nyuruh Ike ya. Kenapa? Ike kehergu ka Ike. Ike sapi lawak kok orang sana reaksi itu. Iya sih, ibu lamun jadi Irma pasti bakal sebel. Nah sih pas camping dia menit nempok gitunya kan. Iya, ibu paham lah perasaan Irma. Tapi kira-kira perbuatan Irma ke Ike, perbuatan apa sih? Perbuatan baik atau perbuatan buruk? Buruk, tapi tahu kan itu teh buruk seperti itu teh. Tadi teh gimana Kak Ika itu? Nyuruh apa? Nyuruh pangeran ke mie, kecayan, telepon baju. Ya, tapi tahu kan itu teh perbuatan salah, ya. Kira-kira Irma, kita kan punya kesepakatan di kelas. Kalau dengan tindakan Irma seperti itu, keyakinan kelas apa yang Irma langgar? Apa? Tentang apa? Saling apa? Kira-kira? Oh iya betul, saling menghargai. Karena apa? Irma tidak menghargai Ike ya, nyuruh padahal Ike tadi kelihatannya baru mau minum udah disuruh lagi, ya. Untung itu Ike-nya sabar jadi nggak marah ya. Untuk kedepannya Irma mau bagaimana ke Ike? Pasti Ike itu sakit hati, mau minta maaf. Kira-kira kalau Irma yang di posisi Ike, perasaan Irma gimana disuruh-suruh kayak gitu? Gak mau. Iya, emang seperti itu pasti dan gak mau. Jadi untuk memperbaiki kesalahan Irma, kira-kira Irma mau apa? minta maaf. Terus sekarang Irma kalau Ike udah kembali lagi, Irma minta maaf sama Ike ya. Irma. Iki tahu nggak kenapa Iki dipanggil ke sini sama ibu? Nggak tahu. Tadi ibu lihat Iki sama teman-teman yang lain bisik-bisik ngomongin siapa? Iya, Nah, ada apa antara Iki sama Rian? kesel Bu Riannya. Gak mau diajak lomba. Oh, nggak mau diajak lomba. Terus Iki ngapain sama teman-teman bisik-bisik? Nyuruh apa? Nyuruh ngobrol biasa supaya marahan sama Rian gitu. Iya Bu, kira-kira Iki tindakan Iki itu benar atau salah? Salah. Terus perasaan Iki kalau Iki yang digituin sama teman-teman gimana? Sedih Bu. Jadi tahu kan kesalahan Iki. Iya. Terus Iki ingat nggak di kelas kita ada kesepakatan kelas tentang saling menghormati, iya, saling menghormati. Terus kalau tindakan Iki seperti itu sama Rian, berarti Iki melanggar peraturan kelas atau kesepakatan kelas kita tentang saling menghormati. Nah, tindak lanjutnya Iki ke Rian mau bagaimana? Minta maaf, betul sekali. Jadi ibu di sini bukan mau menanyakan benar atau salah, tapi mau mengklarifikasi bahwa tindakan yang Iki lakukan itu tidak baik dan itu harus
Ya, udah paham kesalahannya. Iya, terima kasih. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang saya jabarkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Akhir kata, semoga kita bergerak, dan lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Ruhyat, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SDN 2 pada Awas. Pada kesempatan ini, di sekolah kami ada salah seorang guru yang sedang melaksanakan program pelatihan guru penggerak, yaitu yang bernama Ibu Maria Sopiati, SPD SD. Kebetulan beliau pada kesempatan ini sedang melaksanakan aksi nyata terkait dengan diseminasi budaya positif. Yang saya ketahui, diseminasi budaya positif yaitu pengertian diseminasi secara harfiah adalah penyebarluasan ide atau gagasan. Artinya yaitu proses menyebarkan informasi kepada khalayak. Tujuannya menyebarluaskan melalui suatu gagasan, temuan, inovasi dalam kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi, dan kegiatan lainnya. Adapun budaya positif yaitu merupakan perwujudan nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dalam belajar. Penerapan budaya positif berawal dari perubahan paradigma stimulus respon pada nilai positif. Ada 5 cakupan budaya positif. Yang pertama, konsep disiplin positif, yaitu langkah awal menumbuhkan budaya positif, yaitu melalui disiplin positif memotivasi pada diri siswa yang bukan merupakan hukuman atau hadiah. Yang kedua, keyakinan kelas. Keyakinan ini keyakinan akan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama, merupakan seperangkat aturan kelas yang disepakati secara bersama. Siswa akan lebih semangat dalam melaksanakan prinsip atau nilai-nilai ini. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Secara psikologis, kebutuhan dasar sangat mempengaruhi karakter, perilaku, dan tindakan seseorang. Adanya keseimbangan pada fisiologis dan psikologi. Menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguatan. Yang keempat, posisi kontrol. Guru berperan sebagai pemantau perilaku siswa, yaitu mengarahkan siswa, menuntun siswa ke jalan benar bila mana melakukan perilaku yang menyimpang. Segitiga restitusi, yaitu keinginan melakukan nilai-nilai baik
dapat positif ditumbuhkan kepada siswa. Restitusi yaitu upaya mendisiplinkan siswa untuk meminta siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan restitusi, yaitu melakukan validasi tindakan salah. Yang berikutnya menyatakan keyakinan. Dan yang ketiga menstabilkan identitas. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan kepada guru yang sedang melaksanakan program pelatihan guru penggerak nantinya ataupun kedepannya dapat mengimplementasikan di sekolah, dapat memberikan suatu perubahan ataupun inovasi di sekolah kami mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan. Rupanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu umpan balik dari Kepala SDN 2 pada Awas dan dari rekan sejawat. Oleh Ibu Haja Wiwin dari SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf serta calon guru penggerak yang saya banggakan. Kegiatan ini merupakan momen yang sangat penting karena diseminasi budaya positif bukan hanya sekedar disajikan sekedar teori saja, tetapi merupakan upaya nyata dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Budaya positif juga merupakan fondasi utama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif, dan mendukung pembelajaran yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Sebagai sekolah yang berkomitmen dalam pengembangan pendidikan berkualitas, kami sangat menyambut baik adanya program guru penggerak ini. Utama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif, dan mendukung pembelajaran yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Sebagai sekolah yang berkomitmen dalam pengembangan pendidikan berkualitas, kami sangat menyambut baik adanya program guru penggerak ini. Program ini menjadi motor penggerak bagi perubahan positif di lingkungan sekolah kita. Calon guru penggerak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah insan-insan yang memiliki semangat dan dedikasi yang luar biasa untuk menciptakan perubahan dalam bidang pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, peran guru dalam menanamkan nilai-nilai budaya positif kepada siswa sangatlah penting. Melalui contoh dan teladan, guru dapat membentuk karakter siswa agar tumbuh menjadi generasi yang memiliki integritas, kejujuran, kedisiplinan, dan empati. Budaya positif ini haruslah kita mulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik yang selalu berusaha memberikan contoh teladan yang terbaik bagi peserta didiknya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada semua warga
Dengan bekerja sama, saya yakin kita dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan inspiratif bagi anak didik kita. Semoga kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat besar bagi kita semua. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung terlaksananya acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama terus bergerak maju dalam menciptakan sekolah yang berbudaya positif dan mendukung perkembangan karakter peserta didik yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Maria Sofiati SPDC. Terima kasih atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asep Johan. Waktu dan tempat dipersilakan kepadanya. Di penutupan acara ini, mari kita bersama-sama mengangkat doa untuk keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan bagi kita yang semua yang hadir pada hari ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi langkah-langkah kita yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya Ghani ya Mughni, ya Allahu ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa zammilna bil 'afiyah. Allahumma ja'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni shakiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan dengan lancar. Sebagai penutup, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.